Shalom, salam sade, salam hari Selasa, salam good news, salam hijau. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening. Market disorong ya dengan good news ya. Kita bahas satu persatu. Tapi semalam gua gatel tangan scalping, gua short BTC malah gua cut loss aja pas gua lihat beritanya ini apa nggak ngedukung. Ya loss dikit lah, saya langsung CL kan. Untung ternyata pagi ini habis nutup candle disorong lagi ke atas ya sampai 64 something. Ya untung lah. Ya loss sedikit nggak apa-apa, yang penting koin pada hijau, semangat juga liatnya ya. Mantap lihat koin-koin kita hijau balik kan, seger juga ya. Ini sekarang by the way saya buat video market cap naik 3,5% di 2 triliun, 37 billion. Volume juga naik 46,5% ya, 46,5% di 84,4 billion. Nah, untungnya BTC dominance juga nggak kesorong ke atas, masih hampir sama kayak kemarin gitu ya. Justru agak di bawah dikit, kemarin udah 53,9, ini dia sekarang 53,8 BTC dominance-nya. Semoga jangan ini BTC naik, jangan dia pula naik kenceng gitu. Yang ada altcoin nggak bisa nafas. Nah kalau lihat begini altcoin mulai bernafas kan agak enak kita lihatnya kan. Koin-koin kita juga mulai hijau kan, semangat lihatnya. Posisi fear and greed masih posisi netral di 57% ya. Ini Bitcoin BTC siap upload video posisinya di 64.817, ETH di 3.458, BNB 578, Solana 156, XRP boleh. Wah udah 55 sen lagi ya, boleh. Toncoin 761, pada hijau-hijau lah, agak enak liatnya, mata juga seger gitu ya, mata rada seger kita lihat. Near protokol udah $6 ya, boleh. Aduh ICP sayang ya, kecepatan gua lepas udah $9 something. Aduh, kemarin saya lepas di $7.62. Nggak nyangka dia masih terus naik. Sekarang udah $9.49 nih saya buat video. Ya kadang gitulah rezeki ya. Rezeki dapatnya segitu ya nggak apa-apa, syukurin ya kan. Yang penting ada dapat, jangan minus. Minus yang buat nggak patah semangat ya. Pada hijau-hijau boleh lah, semoga terus bertahan, semoga ini naik hijau terus ya. Dominasinya jangan ikutan naik dulu, ditahan dulu ya, kita tahan dulu, kita doa-doa, kita baca-baca, dominasinya jangan naik dulu ya. Asal kemarin untung saya nggak masuk, agak ragu sih saya mau masuk ya, terus ya nunggu, saya pikir lihatlah malam gimana kabarnya si Trump, siapa Vice-nya masih agak ragu, nggak taunya ketiduran. Nah pagi ini lihat baru udah dapat beritanya siapa calonnya yang sangat ya positif lah ke market kan. Jadi tadi pagi saya ada masuk ya, tadi sekitar 2 jam yang lalu lah kalau nggak salah saya ambil saw, saya gatal tangan juga akhirnya ya. Gatal tangan saya masuk di 2029 tadi ya, udah 2030, saya lihat dia masih mau nggak, saya tunggu gitu. Terus lihat dia mulai agak drop ya di 2029, saya masuk, saya ambil short, posisi short sawnya ya, karena sausnya dia drop gitu. Semalam ikut hijau karena dolar juga agak menguat dikit ya. Kemarin saya perkirakan dolar 104, kemarin saya buat video tuh dia dolar di 103,8, dia agak menguat tipis dolar ya di 104, dolar 104 berapa coba 104,4
hijau tipis lah ya. Semua pada hijau gitu. Emas juga hijau ya semalam. Nah, terus saya pikir ya hari ini ya udah di 2029 saya ambil posisi short, saya udah masuk ya. Nah, market bisa hijau, kita lihat banyak berita good news gitu kan. Kita bahas satu-satu ya. Pertama dari event semalam si Fed Jerome Powell semalam dia dovish ya. Dia dovish juga, dia kasih sinyal bisa udah akan cut rate gitu ya, udah sinyal-sinyal cut rate lah ya kan. Dia mungkin nggak sampai 2%, nggak seperti dia tunggu sampai 2%. Pokoknya menurut dia inflasi sudah turun, sudah good signal untuk dipikirkan bisa cut rate gitu kan. Jadi banyak yang berkesimpulan di September ini dia cut rate gitu. Jadi itu salah satu yang buat market pada naik, pada hijau semua ya. Nah, untuk kripto lebih positif lagi hijaunya ya setelah Trump dari Partai Republik itu announce dia punya mereka dukung Trump, dan di announce vice presidennya ternyata dia vice-nya juga pro kripto ya, yang ada hold Bitcoin juga gitu, lebih kurang ya, $250.000 dia ada hold BTC lah ya. Jadi dia seorang yang pro kripto, nah makanya kripto langsung positif gitu. Jadi dari kemarin itu udah positif dengan pertama juga waktu habis kejadian tembak itu si Elon Musk sangat ini sekali ya. Elon Musk kasih positif, dia total dukung Trump, dia juga akan donasi ya ke Trump gitu. Jadi itu yang buat komunitas kripto juga wah good news sekali buat market kripto ya. Nah, dari kemarin itu udah mulai hijau di situ. Ditambah lagi calon ini pendamping wakil presiden Trump ya, si JP Fard, apa namanya saya lupa, dari Ohio ya. Jadi dia ini backgroundnya sedikit saya bahas, wakil presiden pendamping calon wakil presiden, cawapres lah ya, untuk si Trump. Dia dari Ohio, Cincinnati ya. Saya pernah di sana, saya tahu Cincinnati, Ohio banyak juga kulit putih yang miskin gitu. Dia salah satu backgroundnya golongan dari kulit putih yang miskin lah gitu. Ya, kalau kita lihat dia punya background sejarahnya. Tapi secara rekodnya sampai hari ini dia bersih, clean gitu. Nggak ada ini itu. Dia ini juga sekolah, kalau nggak salah dia pernah sekolah dapat scholarship atau apa, masuk Yale. Jadi kalau dia bisa masuk Yale University dengan scholarship berarti anak ini memang smart gitu. Ya. Dan dia kalau ambil di sana kuliah hukum juga, kalau nggak salah dia ambil hukum juga gitu. Dan dia sendiri pernah masuk jadi marin, dan pernah bertugas di Irak dulu. Ya. Jadi backgroundnya juga militer gitu. Nah, dia setelah dari militer balik dari Irak, nggak aktif, dia kuliah lagi gitu kan, dia terus masuk salah satu venture capital ya, saya lupa namanya venture capital itu. Dari situlah dia mulai berkembang, dia kenal banyak pengusaha besar ya, orang-orang kuat, orang-orang hebat. Dari situ juga karirnya mulai nanjak. Nah, dia juga smart dalam pengolahan investasi ya. Di situ dia mulai ini. Nah, mulai dia ada duit, dia running jadi senator di Ohio ya. Nah, dulunya itu dia walaupun dari Republik, dia nggak suka Donald Trump itu ya. Dulu dia waktu campaign Senat dia juga pernah serang Donald Trump. Nah itulah kadang manusia kan tak kenal maka tak sayang, itu benar sekali pepatahnya. Karena dulu dia belum pernah kenal si Trump. Nah terus
saat si Trump jabat jadi presiden gitu kan, Trump juga ada masalah pusing soal militer yang di Irak, di Afghanistan, gimana mau tarik. Terus dia tanya data-data dari Pentagon juga, ternyata orang-orang Pentagon, maka ada jenderal yang dia fire, itu sudah jenderal itu, terus yang pihak ke Biden, itu banyak nipu si Trump, laporan nggak bener gitu. Nah, dia headache. Nah, disarankan dari Partai Republik, anak ini si calon presidennya sekarang ini, dia ini bekas marinir yang pernah tugas di sana. Jadi Trump pernah cerita sama dia, ini gimana kita solve ini masalah ini itu waktu dia. Nah, di situ baru kenal Trump. Nah, setelah kenal, ternyata dia baru tahu si Trump ini tidak seperti yang di media mainstream beritakan. Ya. Setelah kenal dekat dia baru tahu, dan ada kesamaan karena dia bekas militer, orang nasionalis juga, ada kesan, nah hubungan makin dekat gitu. Nah di situ terjalin hubungan. Akhirnya Trump lihat juga, Trump juga milik, Trump udah pernah hianati sama mantan wakil presidennya dulu ya, itu tusuk dia dari belakang juga ya. Mungkin mudah-mudahan kali ini dia seleksi wakil presidennya yang bener lah ya, cawapresnya. Kalau dilihat dari rekodnya, cawapres sekarang dia ini ya rekodnya bersih sih ya. Lebih bersih daripada ada yang digembar-gembor sebelumnya kayak si Vivek Ramaswati gitu ya. Ada kalau rumor sempet mau deket gitu, mungkin dia jadi calon cawapresnya. Tapi kalau si Vivek ini masih ada titik noda hitamnya rekodnya gitu ya. Nah, dia dalam venture capital, dalam dunia investasi juga dia kenal banyak perusahaan. Mereka juga pro di kripto gitu ya. Mereka mungkin juga si Trump berubah juga, masukan dia yang jelaskan juga ke Trump mungkin soal BTC kripto. Makanya mereka buka donasi, mereka terima ini donasi kripto BTC ETH. Justru Trump setiap ada kejadian diserang, justru support lebih kuat lagi dari komunitas kripto gitu ya. Ini dia kemarin habis ditembak itu kasus, justru banyak yang sumbang gitu buat dana Trump. Trump harus menang gitu. Itu jadi dari komunitas kripto juga kuat sekali ngedukung Trump kali ini ya. Dengan yang dilihat calon wakil presidennya juga dari orang yang pro kripto, yang punya Bitcoin, hold Bitcoin ya. Nah, Trumpnya sendiri juga udah announce dia pro, karena dia juga udah pengalaman, dia di finansialnya mau diblok ini itu kan. Nah, dia seorang yang menjunjung freedom gitu ya, demokrasi. Jadi saya rasa kalau dia benar-benar paham Bitcoin, udah ada yang jelaskan, ya pasti dia pro. Makanya dia bilang juga nanti konferensi Bitcoin dia akan attend, dia akan hadir gitu. Ya, jadi sekilas itu profil dari ini, background daripada calon wakil presidennya Trump. Jadi itu salah satu good news. Lain kalau yang tanya saya soal konspirasi ini Trump rekayasa kasus, saya ketawa aja ya. Ya terserah lah mereka mau rame mau soal gitu. Kalau orang yang senang konspirasi ya ini, tapi kalau orang yang paham ya, nggak bakal berani Trump rekayasa gini, apalagi dia lagi digencet habis sama orang pemerintah ya. Justru kasus begini ini sedang dipertanyakan, itu berlapis. Saya kasih tahu ya, sistem security aja pas pampresnya itu mereka berlapis, dan prosesnya itu berlapis ya. Jadi nggak seperti yang Anda pikirkan. USA sistem hukum ininya nggak kayak Konoha gitu ya. Jadi jangan disamakan. Jadi ada yang bilang rekayasa, nanti nggak ada yang jual nyawanya gitu terus ambil resiko gitu kan. Dan dia di government dia nggak ada power, dia nggak bisa rekayasa gini. Kalau Anda mau rekayasa hal-hal gitu, Anda harus ada power. Sedangkan Trump digencet habis gitu ya. Nah terus juga kalau dia rekayasa, dia nggak mungkin dia akan mampus. Kalau ketahuan dia akan gagal ini malah di penjara gitu. Dan
untuk mau rekayasa ini itu nggak gampang. Ini aja ketahuan di sana, ini dia punya secret service-nya itu udah diinterogasi gitu. Dan yang ngecek jadi berlapis. Begitu ada kasus, ada hal-hal, FBI masuk. Ya. Di Amerika ini saya jelaskan itu 3-letter agency, ya, agen 3 huruf itu beberapa berperan. Di situ ada FBI, di situ ada CIA, di situ ada DEA, ya, terus di situ ada NSA, ya, terus naungannya ada di bawah DOJ. Ini Social Security, naungannya di bawah lain lagi Homeland Security. Jadi itu berlapis, ya. Jadi saya ketawa aja kalau lihat orang berdebat ya bahas ini rekayasa. Mereka pikir di negara Konoha bisa ini, di sini. Kalau di Amerika saya masih paham sistemnya itu nggak gampang Anda mau rekayasa, apalagi dia bukan incumbent, bukan in charge, dia lagi digencet sama pemerintahan, ya, dengan hukum di sana dia gencet, nggak berani dia begitu, dan dia nggak punya power untuk lakukan itu rekayasa itu. Justru yang bisa rekayasa yang lagi in charge kalau mau. Dan kalau orang mau rekayasa juga kita yang begitu pakai analytical thinking, ya, jangan konspirasi thinking, jangan I feel, I guess gitu, ya, aku pikir, ya kan, aku kira. Itu semua pakai analytical thinking, logical thinking. Andai kata saya jadi Trump, saya mau rekayasa lah. Nggak mungkin saya suruh shoot wilayah kuping kepala. Itu meleset dikit. Orang namanya kalau profesional pembunuh bayaran aja, itu hitung angin ini itu. Nggak segampang itu. Kelihatan kalau Anda lihat kalau Anda lihat lagi sekarang ditayangkan bagaimana dia manjat, sangat tidak profesional. Seorang yang bukan profesional gitu. Ya, jadi itu bukan rekayasa. Kalau mau rekayasa akan dicari yang profesional juga dan nggak akan di-shoot di kepala tanpa dia pakai. Kalau ada yang rekayasa mau shoot badan pun, ya, dia misalnya dia udah pakai bulletproof gitu kan, disuruh tembak, pelan-pelan, untung kejaga karena kita Secret Service pakai ini Honda udah ke jantung, ya kan, itu bisa. Nggak mungkin orang rekayasa dengan tanpa protection gitu, ya. Itu salah satu yang sangat gampang kita pakai logical atau analytical thinking kita gitu. Oke, dan sistem di Amerika itu berlapis. Jadi kalau ada masalah, ini masuk ngecek, ini masuk ngecek, itu nggak gampang Anda ini gitu. Apalagi dia bukan lagi in charge, ya, itu ketahuan langsung bisa dipenjara dia merekayasa kasus gitu, ya. Jadi nggak seperti yang Anda pikirkan konspirasi, karena di situ itu sistemnya beda gitu, sistem pertahanan, sistem hukumnya gitu, ya. Karena saya tahu, saya pernah hidup di sana, ya, belasan tahun, jadi saya tahu sekali gitu. Oke, jadi itu masukan, gambaran, daripada buang-buang waktu Anda debat soal hal gitu, rekayasa atau enggak, mending kita pikirkan cari cuan, apa yang bisa kita cuan ini kan. Jadi saya hari ini coba kalau saya trade sell, yaitu saya ambil posisi sell di 2029, ya. Nah, kalau kripto saya ada hold coin, ya, harap dia ini kan yang scalping udah saya TP lagi. Ntar lihatlah apa yang bisa. Ini lagi hijau begini, ya. Ya lihatlah hari ini untuk scalping kripto udah hijau gini, sulit sih. Sulit, lihat aja, paling lihat nanti yang mana bisa gitu. Oke, jadi begitu aja pembahasan hari ini, simple. Ada yang minta saya bahas background dari ini, udah saya sampaikan, ya, dengan berbagai hal. Begitu aja, semoga semakin hijau. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.